Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menyampaikan izin memperkenalkan diri. Nama Karunida Cindy Rahmazila, Notar 230231, kelas M7172. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu mengenai masa kuliah karakteristik kendaraan bermotor dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Fadli Rozak, MPD MP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi pemindahan daya dengan 6 subbab. Yang pertama, kopling. Yang kedua, transmisi manual. Yang ketiga, propeller start. Yang keempat, transmisi otomatis. Yang kelima, diferensial. Dan yang keenam adalah poros bergerak. Pemindahan daya adalah sejumlah mekanisme yang memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin untuk menggerakkan roda-roda kendaraan. Pemindahan daya umumnya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mesin depan penggerak belakang. Yang kedua adalah mesin depan penggerak depan. Selain itu, ada jenis mesin tengah penggerak belakang dan jenis penggerak empat roda. Jenis penggerak empat roda ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis part-time dan jenis full-time. Untuk gambar pemindahan daya dari tipe FR, FS, MR, dan tipe Volkswagen dapat kalian lihat pada gambar di layar. Materi yang pertama mengenai kopling. Kopling terletak di antara mesin dan transmisi. Fungsi kopling adalah untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama terkaitan gear. Selanjutnya, kopling dapat memindahkan tenaga secara perlahan-lahan dari mesin ke roda-roda penggerak agar gerak mula kendaraan dapat berlangsung dengan lembut dan perpindahan gear transmisi dapat lembut sesuai dengan kondisi jalan yang kendaraan. Nah, persyaratan kopling harus dapat dihubungkan transmisi dengan mesin secara lembut. Yang kedua, pada saat menghubungkan ke transmisi harus dapat memindahkan tenaga tanpa terjadi slip. Yang ketiga, harus dapat membebaskan hubungan dari transmisi dengan sempurna dan cepat. Untuk rangkaian kopling terdiri atas beberapa bagian seperti pada gambar. Yang pertama, third kopling atau clutch disc, yang kedua tutup kopling atau clutch cover, dan yang ketiga mekanisme penggerak. Rangkaian tutup kopling. Selama tutup kopling terikat pada roda pedurus, mesin dan berputar bersama-sama dengan putaran mesin. Mesin harus dalam keadaan seimbang untuk menghasilkan putaran yang balance. Selain itu juga harus mempunyai kemampuan memindahkan panas dari hubungan kopling. Tutup kopling dibagi menjadi dua tipe, dan ini tergantung pada tipe pegas yang digunakan untuk menekan pelat penekan terhadap pelat kopling dengan menggunakan pegas diafragma dan dengan pegas coil. Tutup kopling tipe pegas diafragma lebih banyak digunakan. Tipe pegas coil ini banyak digunakan pada kendaraan niaga darat. Nah, untuk jenis kopling tipe pegas diafragma dapat kalian lihat pada gambar OHP63 dan kopling tipe pegas coil dapat kalian lihat pada gambar OHP64. Tipe kopling pegas diafragma mempunyai keuntungan sebagai berikut. Tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pedal kopling diusahakan sekecil mungkin. Pegas diafragma menekan pelat penekan lebih merata. Bila terjadi keausan pada pelat kopling, tidak mengurangi tekanan. Selama sekeliling permukaan rata, kopling akan seimbang. Tidak seperti kopling tipe coil yang dimana pegas akan berkurang pada kecepatan tinggi karena gaya sentrifugal. Kopling tipe pegas diafragma bebas dari problema ini. Pegas diafragma memerlukan ruang arah aksial yang cukup kecil dan jumlah bagian-bagian lebih sedikit daripada tipe pegas coil. Pelat kopling diperlukan untuk dapat memindahkan tenaga dengan lembut tanpa terjadi slip. Pelat kopling dibuat sedemikian rupa agar pada saat tenaga harus dibebaskan, kopling dapat bekerja dengan sempurna dan cepat. Tipe kopling dibedakan menurut cara kerjanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, tipe kopling mekanis menggunakan kabel,
Yang kedua adalah tipe kopling hidrolis. Tipe kopling mekanis terdiri dari bagian-bagian seperti diperlihatkan pada gambar di bawah. Pada tipe kopling ini, perpindahan pedal kopling diteruskan ke bodi kopling secara langsung oleh kabel. Yang kedua, tipe kopling hidrolis. Konstruksi kopling hidrolis seperti pada gambar di bawah. Pada tipe kopling ini, pergerakan pedal kopling dirubah oleh master silinder menjadi tekanan hidrolis. Kemudian diteruskan ke kartu pembebas kopling melalui silinder pembebas. Pada kopling tipe ini, pengemudi tidak terganggu oleh bunyi putaran mesin dan kopling mudah untuk digerakkan. Materi yang kedua yaitu mengenai transmisi manual. Transmisi digunakan untuk mengatasi hal ini dengan cara menukar kombinasi gigi atau perbandingan gigi untuk merubah tenaga mesin menjadi momen sesuai dengan kondisi perjalanan kendaraan dan memindahkan momen tersebut ke roda-roda. Bila kendaraan harus mundur, arah putaran dibalik oleh transmisi sebelum dipindahkan ke roda-roda. Nah, kombinasi roda gigi atau gear combination terdapat pada tabel-tabel di bawah ini. Ada jumlah gigi A kecil dari B, A sama dengan B, A besar dari B, dan A sama dengan B. Nah, roda gigi transmisi atau transmission gear disebut roda gigi ke-1, kedua, ketiga, dan lain-lain. Roda gigi pertama mempunyai perbandingan roda gigi yang besar. Roda gigi yang dihubungkan langsung mesin dengan propeller shaft tanpa reduksi disebut roda gigi ketiga dan keempat. Dan roda gigi yang mempunyai perbandingan roda gigi lebih kecil dari 1,0, kecepatan yang dihasilkan oleh propeller shaft lebih cepat dari mesin disebut roda gigi overdrive. Transmisi untuk kendaraan terbagi menjadi dua. Yang pertama SR untuk mesin depan penggerak belakang dan untuk kendaraan SF mesin depan penggerak depan. Nah, untuk gambarnya dapat kalian lihat pada layar berikut serta bagian-bagian dari untuk transmisi kendaraan SR dan SF. Mekanisme mengontrol pemindahan roda gigi. Terdapat dua tipe, yang pertama yaitu tipe remote control dan yang kedua adalah tipe direct control. Tipe remote control, transmisi terpisah dari lus pemindah yang dioperasikan oleh pengemudi. Dua bagian ini dihubungkan oleh tongkat kabel, dan sebagainya. Dan untuk tipe pengontrol langsung atau direct control, pada mekanismenya, pengontrol pemindah gigi tipe ini, lus pemindah terletak langsung pada transmisi. Tipe ini umumnya digunakan pada kendaraan tipe SR dan mempunyai keuntungan jika dibanding tipe remote control. Materi yang ketiga yaitu mengenai transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah kopling dan transmisi yang bekerja secara otomatis dan terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama ada torque converter, yang kedua planetary gear unit, yang ketiga hydraulic control unit, yang dapat kalian lihat bagian-bagiannya pada gambar di layar. Nah, transmisi otomatis pada kendaraan tipe SR dan tipe SF, bentuk luarnya tidak sama, tetapi pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama. Nah, untuk tipe kendaraan tipe SR dapat kalian lihat pada gambar di sebelah kiri, dan untuk tipe kendaraan SF dapat kalian lihat pada tipe kendaraan di sebelah kanan. Torque converter berfungsi sebagai kopling otomatis. Di samping itu juga berfungsi untuk memperbesar momen mesin. Seperti pada gambar di bawah, torque converter terdiri dari impeller, turbin, runner, dan stator. Stator terletak di antara impeller dan turbin. Torque converter diisi dengan ATF atau Automatic Transmission Fluid dan momen mesin dipindahkan dengan adanya aliran fluida. Nah, pemindahan momen itu terjadi dari 4 rangkaian. Yang pertama dari mesin ke pompa impeller, yang ketiga ke turbin runner, dan yang terakhir adalah transmission. Untuk roda gigi planetari menerima tenaga gerak dari turbin runner di dalam torque converter dan berfungsi sebagai pembantu transmisi seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Materi keempat adalah propeller shaft.
Propeller shaft pada kendaraan SR dan kendaraan 4WD memindahkan tenaga dari transmisi ke diferensial. Transmisi umumnya terpasang pada chassis frame, sedangkan diferensial dan sumbu belakang disangga oleh suspensi sejajar dengan roda belakang. Oleh sebab itu, posisi diferensial terhadap transmisi selalu berubah-ubah pada kendaraan berjalan, sesuai dengan permukaan jalan dan ukuran beban dari kendaraan tersebut. Propeller shaft pada umumnya dibuat dari tabung pipa baja yang memiliki ketahanan terhadap gaya puntiran atau bengkok. Pada umumnya, propeller shaft terdiri dari satu pipa yang mempunyai dua penghubung yang terpasang pada kedua ujung berbentuk universal joint. Nah, untuk joint tipe propeller shaft dapat kalian lihat pada gambar di bawah ini. Universal joint berfungsi untuk meredam perubahan sudut dan untuk melembutkan perpindahan tenaga dari transmisi ke diferensial. Universal joint ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, universal joint tipe solid bearing part dan dapat dibongkar, dan universal joint tipe shell bearing part yang tidak dapat dibongkar. Materi selanjutnya mengenai diferensial. Komponen otomotif yang dikenal pada diferensial terdiri dari dua bagian, yaitu final gear reduction dan differential gear dan mempunyai fungsi sebagai berikut. Final gear reduction, putaran poros engkol setelah dirubah oleh transmisi, selanjutnya diperkecil oleh final gear untuk memperoleh momen yang besar. Differential, depan dan belakang, susunan roda gigi diferensial dibuat untuk menghasilkan kecepatan putaran roda sebelah dan berbeda dengan kecepatan putaran roda sebelah luar pada saat kecepatan berganti arah, berbelok, dan lain-lain seperti pada gambar, sehingga roda-roda tidak akan slip. Yang kedua yaitu diferensial tengah atau full time for wheel. Diferensial tengah memindahkan tenaga dari transmisi ke penggerak, memindahkan tenaga dari transmisi ke penggerak roda depan dan penggerak roda belakang dengan keadaan sama dan meredam setiap perbedaan kecepatan antara penggerak roda depan dan belakang selama membelok. Perubahan arah tenaga gerak atau front engine in drive model, final gear merubah arah dari perpindahan tenaga gerak ke posisi tegak, lurus atau mendekati tegak ke propeller shaft sebelum dipindahkan ke roda-roda penggerak. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu materi poros penggerak. Poros penggerak atau drive shaft berfungsi menggerakkan roda-roda kendaraan yang menggunakan sistem suspensi independen. Sudut join dan jarak antara diferensial dengan roda akan berubah sesuai dengan perubahan sudut antara bodi kendaraan terhadap permukaan jalan selama bergerak. Untuk alasan ini digunakan kombinasi friction content velocity joint dan slidable coincident velocity joint. Nah, apabila terjadi perubahan atau rebound, seperti pada gambar, jarak antara joint menjadi L lambda tambah lambda kecil dari lambda disebabkan perubahan pada sudut joint. Karena jaraknya akan tetap sementara, kendaraan terus melaju di penggunaan slidable joint. Nah, tipe constant velocity joint yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama cricket joint, mempunyai 3 roller dan bentuknya sederhana. Mengurangi biaya pembuatannya, umumnya joint tipe ini dibuat sedemikian rupa agar dapat bergerak pada arah axial. Yang kedua yaitu Birdshell joint. Joint ini mempunyai beberapa skill belt agar kecepatan yang seragam dapat dipertahankan dengan ketelitian yang tinggi. Alur khusus dibuat pada bulb tip sedemikian rupa sehingga untuk kontak antara drive shaft dan poros yang dipergerakkan selalu dalam jalur itu di bagian dua sudut perpotongan dari poros. Beberapa straight joint dibuat sedemikian rupa hingga perubahan panjangnya berlaku sesuai gerak kendaraan seperti perubahan straight joint. Sekian materi pemindahan gaya yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan pengucapan dan kata-kata, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua.